Kejutan. Ayah, kakak-kakak. Apa ini? Selamat ulang tahun, Chloe. Ayo, makan kue ulang tahunmu. Selama bertahun-tahun, aku belum pernah rayakan ulang tahunmu dengan benar. Hari ini akan kubayar hutang itu. Ibumu di rumah sakit bersama Anna, jadi dia tidak bisa pulang. Mereka benar-benar ingat ulang tahunku. Meski adikku sakit, mereka tetap pulang khusus untukku. Ayah, aku simpan tas sekolah dulu ya. Tunggu. Makan kuenya dulu. Kami bertiga membuat ini khusus untukmu. Cepat, kita pergi. Jika Anna tidak transplantasi jantung segera, akan terlambat. Operasinya berhasil. Kini setelah jantung diganti, kau tidak punya alasan lagi untuk tetap hidup. Kau hanya selalu jadi wadah organ Anna, tak lebih. Beraninya kau mengambil kasih sayangnya? Ini hutangmu pada Anna. Chloe, lukisannya bagus sekali. Chloe akan selalu jadi putri kecil kami. Ayah, lihat. Aku lukis gambar lagi. Perci. Di mana aku? Jauh-jauh dari Anna. Tak kesangka di USIA semudah ini. Kau sudah sejahat ini. Hanya demi sepotong coklat, kau dorong Anna jatuh. Coklat? Kakakku tidak mendorongku. Aku terjatuh sendiri tidak sengaja. Coklat didorong jatuh? Bukankah ini kejadian 4 tahun lalu saat Anna Adams menjebakku? Jadi, aku kembali ke 4 tahun lalu, saat usiaku 14 tahun. Kau lihat apa? Pertama, kau lukai tangan kanan adikmu. Sekarang kau dorong dia lagi. Begini caranya jadi kakak? Anak angkat memang tak bisa didik baik. Dasar tak tahu terima kasih. Siapa suruhmu menggambar? Hanya aku yang boleh gambar potret keluarga. Anna, kau baik-baik saja? Jangan pura-pura peduli. Pergi sana. Anna. Ayah, Chloe, kenapa denganmu? Adikmu terluka. dia yang mendorongku, kenapa marahi aku? Anna adalah saudarimu. Kau tak menjaganya. Dia sampai terluka. Masih merasa benar? Hari ini kau dilarang makan. Tapi tanganku juga. Anna, ibu. Kau lihat itu? Ini contoh mendorong yang benar. Aku, Chloe Adams, tak akan ngaku atas hal yang tak kulakukan. Chloe Adams, kau gila? Gila, keluarga Adams ini lah yang gila buta kebenaran. Diam. Sudah kudidik bertahun-tahun. Akhirnya kau bicara begini pada kami? Kau kira aku masih seperti dulu? Rela dipukuli begitu saja? Chloe Adams, kurasa kau sudah gila. Berani-beraninya bicara pada ayah. Kalau mau keluar dari keluarga ini, silakan pergi. Chloe Adams,
Minta maaf pada Anda sekarang. Aku bisa anggap ini tak pernah terjadi. Tak perlu. Sudah lama aku tak mau tinggal di sini. Kalau kau berani keluar hari ini, jangan panggil aku ayah lagi. Tak peduli, aku selalu sendiri selama ini. Ayah, biarin dia pergi. Selain keluarga Adam, siapa mau terima dia? Ibu, apa yang kau katakan tadi? Gadis brengsek itu, Chloe Adams, ternyata anak kandung Tuan Sterling yang kaya raya. Bagaimana mungkin? Jangan khawatir, kami takkan bilang dia. Anak keluarga kaya macam apa, Chloe Adams, akan selamanya hanya menjadi budak yang mengikuti putriku kemana-mana. Tuan Sterling, kedua putra Anda sudah latihan di luar negeri 5 tahun. Haruskah kita panggil mereka pulang? Dua pria dewasa. Masa tak tahan sedikit kesulitan? Ayah kandungku ada di sini. T.N. Sterling, tampaknya ada gadis kecil di sana. Lewati saja dia. Gadis kecil, ada masalah apa? Tian Sterling, nama saya Chloe Adams. Saya tahun ini 14 tahun, dan saya anak kandung Anda. Jalon. Tian Sterling, saya benar anak kandung Anda. Kalau tidak percaya, kita bisa tes DNA. Marcus Sterling, kalau Bapak menolak mengakui saya, jari Anda akan dipotong. Kembali. T.N. Sterling, Nona Chloe Adams, memang anak Anda. Giok ini memang Anda berikan ke penipu itu dulu. Apa kami usir dia?
Ibu saya penipu? Pasti Tian Sterling benci saya ya? Qui Marilla? Apa saya cantik? Di mana wanita yang melahirkanmu? Aku besar di panti asuhan. Akhirnya, ada yang mau menerimaku? TAPI. Tian Sterling. Ini informasi tentang gadis kecil itu. Setelah Tian Adams menemukan putri kandungnya, statusnya di keluarga Adams lebih rendah dari pelayan. Tian Sterling. Aku tak punya rumah lagi, Tian Sterling. Apakah Anda juga akan mengusirku? Sudah diduga, dia memang kejam, iblis sejati. Saat berusia 14 tahun, dia tetap menolakku yang lucu sekalipun. Sepertinya, keluarga ini juga tidak mudah untuk ditinggali. Tian Sterling. Siapkan makan malam yang mudah dicerna. Tian Sterling. Anda menetapkan semua harus selesai makan sebelum pukul 8. Koki sudah pulang hari ini. Quelle obégitu, Mazak Sandiri. Bawa dia, dan berikan riasan yang layak. Baiklah. Jadi, Tian Sterling memutuskan mengizinkan Nona Chloe tinggal di sini. Nona Chloe, ini koleksi terbaru merek mewah ternama tahun ini. Hanya ada satu di seluruh dunia. Ada yang Anda suka? Tidak. Tidak masalah jika tidak suka. Masih banyak pilihan lain. Nona Chloe, mahkota berlian ini dari brand H. Dikirim semalaman. Sangat cocok dengan elegan. Nona Chloe, makan malam sudah siap. Silakan makan sekarang. Baik. Nona Chloe, ini ikan laut dalam. Dikirim khusus dengan pesat dari luar negeri. Ini lobster Boston, abalon dan truffle putih. Jika tidak terbiasa dengan masakan barat, ada juga nasi goreng wagyu, pak bao dan pangsit, serta bubur nasi. Saya mau bubur polos saja. Qui n'a pas Mazi paquet bajuitu. Saya merasa yang ini lebih nyaman. Omong kosong. Berpakaian begitu, cepat ganti bajunya. Maaf, Tian Sterling. Saya akan ganti baju sekarang. Tian Sterling, terima kasih. Semua ini, saat saya 18 tahun dan punya penghasilan sendiri, akan saya ganti semuanya. SSS. Mungkin karena kehujanan, luka lama saya kambuh lagi. Ada apa dengan tanganmu? Sakit. Duduklah. Tiga, dua. Makan, cepat makan. Kak, menurutmu Tian Sterling mau temui kita? Bahkan kalau tidak, kita tetap harus datang. Proyek Westwood ini sangat penting bagi keluarga Adams. Keluarga Adams ingin berubah, jadi kita harus dapatkan proyek ini. Tunggu, siapapun yang kita temui harus sopan. Oke, Kak, aku mengerti. Chloe Adams.
Chloe Adams, apa yang kau lakukan di sini? Jangan-jangan kau tahu, aku dan kakak datang hari ini, lalu sengaja nongkrong di sini? Dulu kau pergi dengan tegas. Sekarang merenjak minta balik ke keluarga Hayes? Mimpi kali. Asal kau mau ikut kami pulang, dan minta maaf tulus ke Anna, ayah pasti akan memaafkanmu. Gila. Mocha, ayo pergi. Kau. Berani-beraninya kau kirim anjing? Jangan ganggu Nona Kak. Nona macam apa dia? Dia cuma anak panti asuhan, pengemis tak diinginkan. Untung dulu kami angkat dia, tapi malah dapat si durhaka. Chloe Adams, apa kau benar-benar pikir menyewa aktor bisa menciptakan ilusi kalau ada yang peduli padamu? Sudahlah, Aaron, fokus pada hal penting. Chloe Adams, kalau kau mau kembali dan minta maaf pada kami masih akan memaafkanmu. Minta maaf, mimpi kali. Mocha, serang dia. Chloe Adams, kau akan menyesal. Chloe Adams semakin tidak terkendali. Ayah masih mengkhawatirkannya. Saat aku kembali, akan kuberitahu ayah agar dia tak bisa kembali ke keluarga kita. Mocha. Mocha, anak baik. Tuan Sterling. Tuan Sterling, dua bersaudara Hayes datang hari ini. Tuan Sterling. Apa katamu? Nona Chloe melepas Mocha untuk mengusir dua bersaudara Adams. Siapkan mobil. Di kehidupan lalu, keluarga Adams hanya fokus pada Anna Adams. Mereka tak sadar tangan saya terluka lebih parah. Pengobatan saya ditunda, hingga tangan kanan saya cacat permanen. Di kehidupan ini, baru setahun luka ini terjadi. Mungkin masih bisa diselamatkan. Anna Adams manfaatkan tangan cacat saya dan menjiplak banyak ide saya. Sekarang, saya ambil kembali semuanya. Sepertinya, saya tak bisa terburu-buru. Takut pada saya? Ganti baju dalam 3 menit. Saya tunggu di luar. Kita mau kemana? Dia ayah kandung saya. Masa dia mau menjual saya? Jadi dia panggil saya tengah malam. Hanya untuk obati tangan saya? Sepertinya ayah ini tidak sekejam yang saya kira. Ayah, dia benar-benar keterlaluan. Dia bahkan kirim anjing. Chloe Adams, mengapa dia juga di sini? Chloe Adams. Berhenti di situ. Berhenti. Chloe Adams. Chloe Adams, kau tak tahu malu? Beraninya kau mangkuk di sini lagi? Rumah sakit ini bukan milikmu. Mengapa aku tak boleh di sini? Kau, Chloe, bukankah kau sudah cukup merepotkan? Sudah bertahun-tahun kau bersama keluarga Adams. Bukannya kami sudah cukup baik padamu? Apa kau pernah kekurangan makanan atau pakaian? Mengapa kau bicara pada kami seperti Musa? Baiklah. Kalau begitu izinkan aku bertanya, kapan ulang tahunku? Kapan terakhir kali aku membeli baju baru? Kapan terakhir kali aku makan sekelas dengan kalian? Kapan itu terjadi? Dan apa kau ingat bagaimana tanggang kananku terluka?
Jika ini yang kau sebut, baik, maka tak ada lagi yang perlu kukatakan. Chloe. Kami melakukan ini untuk kebaikanmu, membantu menghilangkan kebiasaan buruk dari panti asuhan. Bukankah kau gagal, merawat Anna Adams? Kurasa luka tanganmu itu pantas untukmu. Tak perlu bersikap seperti korban jika kau tak membuat kesalahan. Masihkan kami memperlakukanmu begini? Benar, ayah. Dia sengaja menggagalkan kerjasama kita dengan keluarga Sterling. Jika bukan karena dia, kita sudah bertemu Tuan Sterling lama. Chloe. Tahukah kau betapa pentingnya proyek Westwood bagi keluarga Adams? Apa kau mau hancurkan keluarga Adams hanya demi sebatang coklat? Kapan kau bisa menjadi seregional Anna? Dia cuma si pengkhianat tak tahu terima kasih. Chloe. Tak bisakah kau bersikap wajar? Ada apa? Tidak ada. Hei, Tuan Sterling, kenapa Anda di sini? Chloe Adams. Kamu benar-benar tak kenal lelah ya? Gagal merusaknya pertama kali. Sekarang kejar Tuan Sterling sampai rumah sakit? Apa keluarga Adams berhutang padamu? Aku tidak. Tidak, maksudmu bagaimana? Tuan Sterling, jangan percaya ucapannya. Dia pembohong. Saat keluarga Adams kami mengadopsinya, yang dia bisa cuma mencuri. Kamu bohong. Aku tidak pernah mencuri apapun. Tuan Sterling. Aku benar-benar tidak mencuri. Keluarga Adams mengabaikan masa lalunya dan mengadopsinya. Tapi dia tak tahu terima kasih. Berkali-kali ganggu adikku. Dia nodai nama keluarga Adams di depan Anda. Begitu? Tentu saja, jangan terkecoh olehnya. Benar sekali. Sudahlah, Chloe, berhenti membuat masalah di luar. Pulang saja dengan ayah. Mulai sekarang, semua yang Anna punya akan kau dapatkan juga. Lepaskan. Aku tidak akan pulang. Aku tidak mau. Chloe. Tuan Sterling, APA Yang and Cookin. Saya menemani putri saya berobat. Marcus Sterling mengakui saya sebagai putrinya di depan umum. Kalau begitu putri Anda Ada di depan Anda. Dia putri saya. APA. Kau. Maksudmu dia? Bagaimana mungkin? Benar. Bagaimana mungkin? Dia jelas seorang orang hina yang tak diinginkan. Didikan keluarga Adams. Saint-Gume et Malucan. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Berlutu dan Mantama. Pada putri Tuan Sterling, bukankah ini berlebihan? Berlebihan? Saat keluarga Adamsmu menuangkan semua kebencian pada seorang anak. Saat kau biarkan putriku kelaparan dan menggelandang. Kenapa tak berpikir itu berlebihan? Itu karena dia pantas menerimanya. Austin. Ya, Tuan. Karena keluarga Adamsmu. Tak t'as eu carrément Didi Kyongbek. Aku akan mengajarkanmu tata krama. Semuayang Mangina Anaku. Berlututlah dan minta maaf padanya. Jika tidak, keluarga Adams, lupakan tinggal di kota Feridian. Ko, Meunier Balkan. Lima. Ayah, harus bagaimana? Tuan Sterling selalu menepati janji. Apalagi Marcus Sterling bisa menghancurkan keluarga kita. Simeda menginjak semut. Empat. Tiga. Chloe Adams, akulah yang membawamu pulang dari panti asuhan waktu itu dan membesarkanmu selama ini. Kini kau suruh dia berlutut minta maaf. Takut tidak dapat kutukan? Dua. Chloe Adams. Satu. Duncan. Aku mau berlutut.
Chloe. Ini kesalahanku. Tolong maafkan aku ya. Aku tak mau mengulang. Ucapan yang sama. Nona Chloe. Kejadian hari ini, sebenarnya kesalahan keluarga Adams. Mohon maafkan keluarga Adams. Lepaskan kami dari masalah ini. Aku bersujud pada... Sudah cukup. Kita hentikan di sini. Aku mau tidur. Baiklah. Putriku mungkin baik hati, tapi bukan berarti aku juga. Perhatikan baik-baik laporan tes DNA ini. Jangan pernah ganggu. Chloé Lagy, Calotidac. Kau tahu akibatnya. Ayo pulang. Dia ternyata anak kandung Marcus Sterling. Lain kali gagal bayar hutang. Hukumannya lebih dari sekadar dipukul. Akan lebih kejam. Ayo pergi. Pak, bangunlah. Pak, makan permen ini. Nak, kau menyelamatkanku. Ada yang kau inginkan? Pak, maukah jadi ayahku? Aku ingin punya ayah. Gadis kecil yang bijaksana dulu. Kenapa bisa menjadi seperti ini? Ayah, benarkah Chloe Edemoy anak kandung Marcus Sterling? Haruskah kita memberi tahu mereka? Jangan dulu beri tahu mereka. Ayah, tidak perlu khawatir. Marcus Sterling juga punya 2 putra. Kedua putranya sangat tangguh. Teratoma Stephen Sterling. Chloe Adams pikir, dengan meninggalkan kita, dia bisa mengubah nasibnya. Tanpa kita, dia tak bisa sukses. Hai bro. Kamu siap? Tentu, aku sudah tak sabar. SIS, kita akan segera bertemu. SIS, kita akan segera bertemu. Tuan Sterling, saham Cloudrice yang kami beli sebelumnya sudah meroket belakangan ini. Bagaimana pendapatmu? Haruskah kita tingkatkan investasi? Tunggu sebentar. Jangan beli yang itu. Kalau beli, pilih saham premium. Nona Sterling, saham itu turun terus selama sebulan. Saham ITU Remit, jangan asal investasi. Dengarkan putri saya. Jual semua saham Cloudrice. Dan beli saham premium. Tuan Sterling, tapi... Cuket. Di kehidupan sebelumnya, keluarga Sterling hancur karena saham Cloudrice. Tapi ada saham lain yang diabaikan, kemudian melonjak. Nilainya naik lebih dari 10 kali lipat. Obat yang dibeli ayah baruku, Kakap Manger. Luka tanganku hampir sembuh total. Dulu, Anna Adams mencuri idemu untuk menang lomba saat baru 13 tahun. Sejak itu dia dijuluki anak ajaib. Sedangkan aku dengan tangan kanan cedera, hanya bisa melihat inspirasiku. Diambil orang lain.
Tebak siapa aku? Nina. Mereka ganggu kamu lagi? Lain kali diganggu, kabari aku. Aku bantu balas dendam. Dulu saat keluarga Adams menindasku, Nina selalu membela dan melindungiku. Sayang aku tak pernah sadar sifat asli keluarga Adams dan mengkhianati kepercayaannya. Chloe, kamu benar-benar ikut lomba. Tanggamu. Sudah sembuh? Hampir pulih total. Bagus sekali. TAPI. Katanya tema lomba kali ini dari Pak. Aku tak pernah bisa tebak temanya. Sepertinya aku cuma peserta biasa. Beneran? Chloe, kalau gitu kali ini, aku akan gambar sesuai tema yang kamu beri. Jangan bohong ya. Orang cacat, tukang nganggur. Mereka masih berusaha menebak tema. Pantang menyerah untuk orang cacat. Orang tak berguna berani menebak tema di sini. Masih semangat ya untuk seorang pengecut? Jaga mulutmu. Apa urusanmu dengan tebak tema kami? Kalau hebat, coba kau tebak sendiri. Tebak tema, hanya jenius seperti anak kami yang layak menebak tema ini. Lebih baik jangan mempermalukan diri di sini. Orang tak berguna, mau ikut kompetisi seni desain nasional, mending pulang cepat-cepat. How? Chloe, kau benar mau ikut kompetisi? TAPI kau. Aku punya beberapa cadangan. Semoga bisa membantumu. Hack perlu. Siapa tahu dari mana kau mencuri ide-ide ini? Aku tak mau disebut pencuri di depan umum. Chloe, aku tak tahu kau sedang kesal hari ini. Seharusnya aku tak bicara padamu dan membuatmu marah. Chloe Edemore, kau pikir diri siapa? Anna berusaha menolongmu. Kau berani memfitnahnya? Hari ini aku sudah tanya kakak, Chloe Adams bukan anak Marcus Sterling. Anak yatim piatu rendahan. Berani terus-terusan menghina keluarga Adams? Akan kuajar kau hari ini. UPS, aku terpeleset. Aduh, aku terpeleset. Karena kalian masih meragukan, ayo Tarikannya apa? kita taruhan apakah aku bisa juara pertama di kompetisi seni desain nasional kali ini. Apa katamu? Chloe, jangan gegabah. Juara pertama? Kau tidak pantas. Chloe, yakin mau bertaruh? Tapi tangan kananmu cedera. Pegang pulpen saja tak bisa. Bagaimana bisa menang? Chloe Adams, kau hila. SI tak berguna. Penghargaan hiburan saja takkan kau raih. Mau jadi juara pertama? Ku dengar sejak kecil kau jarang ikut kompetisi resmi. Berani sekali kau membual, entam kabodu, atau perlu puji keberanian. Sudah cukup. Bertaruh atau tidak? Tentu. Chloe Adams, kalau kau gagal jadi juara, kau tak hanya dilarang ikut kompetisi selamanya, tapi juga harus minta maaf di depan umum. Baik. Jika aku menang, kalian tak hanya harus bersujud dan minta maaf, tapi juga berlutut dan merangkak. Kamu juga harus berlutut dan merengek. Chloe Adams, jangan keterlaluan. Apa kamu takut bertaruh? Kamu. Chloe, tentu saja kami berani menerima. Kami hanya khawatir jika Anda malu. Anda akan menyalahkan kami. Kompetisi akan segera dimulai. Semua kontestan silakan masuk dengan tertib. Chloe, kamu terlalu terburu nafsu. Baiklah, kamu duluan. Jika mereka datang, aku yang tangani. Terima kasih, Nina. Tapi jangan khawatir, aku yakin akan menang. Waktunya hampir habis. Ayo pergi. Baiklah, semoga berhasil. Tema kehidupan ini ternyata sama dengan kehidupan sebelumnya.
Jika masih pakai ide dari masa lalu, meski pasti menang penghargaan, aku bisa saja dianggap plagiat Anna Adams dan tersandung skandal plagiarisme. Daripada mengandalkan curang, aku ingin kemenangan mutlak lewat kemampuan sendiri. Luar biasa, Chloe. Kamu benar bisa tebak temanya. Kalau bukan karena kamu, aku tak tahu harus gambar apa. Bagaimana caramu? Keberuntungan saja. Dulu aku pelajari dan renungkan kompetisi ini siang malam. Tak kusangka akan berguna suatu. Ayo, jimat keberuntunganku. Aku traktir kamu makan. Ayo. Tak kusangka mereka bisa tebak benar. Ayah sudah lebih suka Chloe. Jika aku kalah kali ini, ayah pasti tak sayang lagi. Anna, jangan khawatir. Juara pertama pasti milikmu. Aku punya banyak cara untuk hinakan kesombongan mereka. Marcus Sterling ada di sini untuk apa? Nina, tunggu aku di sini. Oak. Tuan Sterling, mengapa Anda di sini? Bunga matahari artinya juara pertama. Aku tidak menyangka. Orang penting ini sangat rendah hati. Anak ini belum pernah ikut kompetisi sebelumnya, dan tangan kanannya cedera. Seharusnya aku tidak tanya hasilnya. Tuan Sterling, jangan khawatir. Juara pertama pasti milikku. Percaya diri itu bagus. Paling-paling, dia kembali warisi kekayaan keluarga. Ayo, aku traktirmu makan. Tidak, aku sudah janji dengan teman. Dan ini, aku tidak tahu mau simpan di mana. Bisa tolong kembalikan? Selamat tinggal, Tuan Sterling. Makanan yang disiapkan Tuan Sterling semakin dingin. Chloe. Nina. Aku kirim lokasinya. Datang ke sini sendirian sekarang. Kalau tidak, teman baikmu akan seleka. Nina. Nina. Apa yang kau mau? Bukannya sudah jelas yang kami mau? Orang rendahan dari panti asuhan. Siapa yang beri kau nyali gangguana? Dan kau, bahkan sebagai anjing, tak tahu cara memelai tuan. Mengabaikan nona bangsawan sejati, tapi merangkul anak yatim, memalukan. Kau culik dia karena aku, bukan? Aku sudah di sini. Lepaskan dia. Rupanya kau cukup kenal diri sendiri. Tapi jika kau mau aku melepasnya, tak akan semudah itu. Mengingat kau masih anak-anak. Kalau hari ini kau berlutut dan membungkuk 3 kali padaku, lalu mundur dari kompetisi, aku akan lepaskan dia. Bagaimana? Berdasamu saja. Baik. Sekumpulan pengkhianat tak tahu terima kasih. Hajar mereka. Hajar sampai mati. Tak masalah meski mereka mati. Hanya 2 nyawa, tak lebih dari itu. Keluarga Peterson bisa urus ini dengan sedikit uang. Hajar mereka. Kau hubungi pihak berwajib? Kau hanya suruh aku datang sendirian. Tapi tak bilang aku tak boleh hubungi pihak berwajib. Ayah. Daisy, masalah apa lagi yang kau buat di luar? Ini cuma cekcok kecil antar anak muda, beda pendapat ringan. Tak perlu dibesar-besarkan, kan? Lajapila. Dengan statusmu sekarang, apa kau masih putri keluarga Adams? Apa kau tahu akibatnya, jika ganggu keluarga Peterson di kota Viridian? Apa konsekuensinya? Aku tak tahu akibatnya jika mengganggumu. Tapi yang ketahu, jika kau ganggu aku, kau akan berakar menyedihkan.
Kau masih muda, tapi ucapanmu sangat angkuh. Keluar dari keluarga Adams. Kau kumagatis tak berpengalaman. Sebagian orang terlahir menjadi pelayan, tapi naked berpura-pura jadi wanita kilas atas. Bahkan jika kalian berdua menghilang hari ini, tak ada yang akan peduli. Seseorang yang keluar dari panti asuhan, ia cuma pengemis kecil. Siapa yang akan membantumu tanpa keluarga Adams? Kau kira kau punya pendukung lain? Pendukung? Pendukung? Apa maksudmu kami? Dukungan? Maksudmu kita ini? Kenapa Marcus Sterling ada di sini? Dia juga bawa 2 orang dari keluarga Sterling yang sama-sama menyebalkan. Tuan Sterling, ada keperluan apa ke sini? Damn Tuan Muda Stephen. Tuan Muda Charles. Jadi inilah 2 saudara yang selama ini dibilang menyebalkan itu. Aku ingat betul di kehidupan sebelumnya, sampai mati pun. Mereka berdua di luar negeri. Kenapa di hidup ini mereka pulang lebih cepat? Memang dia suka pamer. Setidaknya ada yang bisa diandalkan. Kalau aku tidak datang, nyawa anakku bisa melayang. APA. Anak. Masa Chloe Adams itu anakmu? Dia cuma anak yatim piatu. Masa dia jadi? Damn. Tuan Sterling. Ini salah anakku yang tak tahu diri. Dia ngomong sembarangan. Pasti tidak ada niat jahat. Cuma mau berteman dengan Nona Chloe. Minta maaf sekarang. Maaf. Maafkan aku. 3 kata itu, kau pikir bisa hapus luka yang kau beri ke adikku? Apa keluarga Sterling sudah tak punya harga diri? Jika maaf saja cukup, maka hari ini sudah kubuat kakinya patah. Lalu kuucap maafkan aku. Bagaimana pendapatmu, Tuan Muda Stephen? Tindakan putriku tak pantas dihukum seberat ini. Me montac Pontadu comme Seberaini. Tapi mendidiknya seperti ini. Curaza, Keluarga Peterson la bien que la digna. Mulai hari ini, keluarga Peterson masuk daftar hitam. Siapa berkolaborasi dengan keluarga Peterson berarti musuh keluarga Sterling. Tuan Sterling, jangan begini. Tanpa dukungan keluarga Sterling, Peterson Corporation tak akan bertahan 3 hari. Tuan Sterling. Itu urusanmu, bukan urusanku. Tuan Sterling. Ini semua salahmu, penguras keuangan. Kamu yang menyuruhku menjilat Anna Adams. Sekarang ada masalah, kau salahkanku lagi? Kau. Ayo pergi. Pergi. Udara semakin dingin. Ini, pakai jaket ini. Terima kasih. Le Pascan. Kau sudah dewasa. Jangan sembarangan pakai pakaian dari pria manapun. Pria manapun, maksudmu Charles? Aku paham. Dingin, pakai 2 lapis lebih baik. Tidak. Tidak. Nina. Aku. Tidak apa-apa, tak perlu minta maaf. Apa yang terjadi hari ini? Bukan salahmu. Aku tidak sedang minta maaf. Maksudku, keluarga Adams pasti tak akan membiarkanku dengan mudah. Jangan-jangan kau juga ikut kena imbasnya. Kalau kau merasa aku membebanimu, kau bisa pura-pura tidak kenal aku. Kau pikir aku, Nina Williams, takut masalah kecil? Ayo pergi. Kau sadar sudah salah? Kalau hal seperti ini terjadi lagi, kau harus hubungi aku. Tuan Sterling, makan malam sudah siap. Bagaimana kalau kita makan dulu saja?
Bapak, tempat di sini sudah penuh. Bagaimana kalau Bapak duduk di sebelah sana? Bapak. Dokter bilang tidak parah. Hanya kelelahan dan kekhawatiran yang berlebihan. Untuk saat ini, dia hanya perlu istirahat yang cukup. Apa karena aku kembali, hingga membuatnya terlalu banyak masalah? Chloe, kamu harus segera kembali dan istirahat. Ayah baik-baik saja. Kalian berdua pulang dulu. Aku akan menemaninya sebentar lagi. Kalau begitu, kami akan tetap menemanimu. Ayah sudah bangun. Ayah, Chloe di sini semalaman tadi. Dan ini, Chloe yang membuat ini. Katanya ini bisa membantu menenangkan. Chloe jarinya tertusuk saat membuat ini. Andai aku juga yang sakit. Aku ingin tahu apakah dia sudah membaik. Dia sudah pergi begitu aku bangun. Chloe, menurutmu aku bisa menang penghargaan kali ini? 3 tahun ikut kompetisi tanpa menang. Kalau masih tidak ada hasilnya, aku mungkin benar-benar harus menyerah. Nina, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Dengan kerja kerasmu, pasti akan berhasil. Benar, aku tidak banyak meminta. Bukan juara pertama yang sulit dicapai. Penghargaan keunggulan saja, sudah cukup. Kamu pasti bisa. 3 tahun ikut kompetisi tanpa menang. Kamu berani mengatakannya. Nina Williams, kamu benar-benar tak malu ya? Aku heran kenapa ada yang mau berteman dengannya. Oh, si cacat tangan kanan dari keluarga Adams, si tak berguna yang diusir itu. Apa sarapanmu sampah? Karakadamu busuk. Kamu, Nina Williams. Aku mengingatkanmu dengan baik, jangan salahkan kebaikanku. Terima kasih, aku tak butuh kebaikan palsu. Aku tahu kau merasa, aku mencuri perhatian yang dulu kau dapatkan, karena itu kau menyulitkanku. Tapi kalau kau kalah kompetisi, kau harus... Anna, untuk apa peduli padanya? Kaulah putri sejati keluarga Adams. Siapa lagi yang kami manjakan kalau bukan kamu? Dia pikir dirinya wanita kaya, selalu ingin bersaing denganmu dalam segala hal. Dia harus introspeksi diri. Apakah dia punya kemampuan? APA, apa kau pikir karena usiamu 14 tahun, Samuel orang genius? Memang, tak semua orang di usia 14 tahun adalah jenius. Tapi tak semua orang di usia 24 adalah orang gagal, kan? Di usia 24 tahun, kamu bahkan tak layak bersaing. Bahkan nekat masuk ke acara penghargaan. Kakak, Teresa, kau lebih memalukan daripada aku. Kau. Nina. Tempat ini aura negatifnya kuat. Teresa sayang, ayo pergi. Chloe Adams, berhenti di sini. Beraninya kau bicara ke Anna seperti itu? Dasar taksopan, tak tahu terima kasih. Kalau masih berani melotot, aku akan menghajar. Coba pukul aku, pana aku. Kalau tidak, nanti kalau ada kesempatan, kalian keluarga Adams. Takakan ada yang kilopaskan. Chloe Adams, kau. Para kontestan, silakan duduk. Kompetisi seni nasional ke-14, Yudren, segera dimulai. Setelah babak penyisihan ketat, kami telah memilih karya terbaik dari semua peserta. Selanjutnya, saya umumkan pemenangnya. Juara ketiga, Penelope Green dengan Claude Fall. Juara kedua, Nina Williams dengan City of Nightmares.
Chloe Kaudenga, aku dapat juara kedua kali ini. Ini semua berkat. Sudah kubilang kau bisa. Sekarang juara pertama. Juara pertama. Anna Adams Dengen Shattered Clouds. Anna Adams Untuck Shattered Clouds. Luar biasa. Selamat. Tahukah kalian, dia baru 13 tahun. 13 tahun, memenangi kompetisi nasional, yang diisi para ahli. Dia benar-benar jenius seni. Sudah kukatakan sebelumnya, hidup sebagian orang tak berharga, tapi ambisius berlebihan. Lihatlah dia sekarang. Dia harus berlutut di depan Jika jadi aku, mungkin tak ingin hidup lagi. Kah, walau tak ingin kau lakukan ini, kau harus tepati taruhan. Menepati taruhan? Kalau begitu, ingat baik-baik ucapan itu. Anna, buang waktu dengannya? Kau pikir dia akan hargai? Tenanglah semuanya. Selanjutnya, akan kuumumkan penghargaan terakhir. Penghargaan terakhir, bukannya juara pertama? Kudengar untuk kompetisi ini, Ten Lee menyiapkan hadiah utama. Sulit dipercaya. Juara pertama saja sudah hebat. Jika ada hadiah utama, siapa yang bisa menang? Hadiah Yudama? Chloe Adams untuk Turbidity. Ini mustahil. Bagaimana orang tak berguna seperti dia menang? Ini dipilih ketat oleh jika ada keberatan, ajukan ke panitia. Silakan beristirahat sebentar. Upacara penghargaan akan dilanjutkan. Mustahil. Ini tidak mungkin. Bagaimana dia menang melawan Anna? Kau. Si cacat dengan tangan kanan tak berguna, orang tak berguna yang belum pernah, sekalipun ikut kompetisi, pantas kau menang hadiah utama? Benar, kakak. Walau aku tak tahu cara apa yang kau pakai, tapi menang dengan cara curang. Bukankah ini merugikan orang lain? Jadi kau mau ingkar janji sekarang? Tepati taruhanmu. Cepat laksanakan, Janjamur Padakar. Bersujud dan minta maaf di depan umum. Apa katamu? Kau, orang rendahan, pantas aku harus bersujud minta maaf padamu? Chloe. Mau kemana kau? Kau sengaja carry masalah ya? Pa Banget, sudah lama aku muak denganmu. Dasar kau brengsek, sekarang kau tahu kemampuan asliku, akui kecuranganmu di depan umum. Lepaskan aku. Karena jantungmu sudah diganti, tak perlu kau teres head up. Kau cuma wadah organ, Anna saja. Berani-beraninya, kau mencuri kasih sayangnya, kalau berani, minggirlah dari rumah ini. Jangan sampai kami lihat kau lagi. Dasar kurang ajar. Hentikan ini sekarang. Ini tempat untuk kalian bermain-main. Kami tidak bermaksud begitu. Ini karena dia mendapat hasil dengan cara tak benar. Kami takkan begini kalau tidak kesal. Aku tidak. Ada bukti apa kalau aku curang? Hakim, mereka yang tak bisa bedakan benar salah, memfitnahku dengan jahat. Mereka mencoba kekerasan untuk memaksaku mengaku curang. Aku hanya membela diri. Aku bisa bersaksi. Hakim, mereka yang mulai. Kalau tak curang, apa kami ganggu kau? Ada kamera di mana-mana di sini. Semua fitnahan kalian akan terekam lengkap tanpa terlewat. Jika tak bisa beri bukti, aku pasti akan menggugat kalian. Jika kalian tidak bisa memberikan bukti, aku bisa menuntut kalian semua. Chloe, aku tidak memfitnahmu. Tapi aku sudah berusaha keras bertahun-tahun, berlatih dengan tekun, dan ikut banyak kompetisi. Hanya untuk kalah dari orang. Temple later belakang. Ini membuatku merasa bodoh, dan sangat kesal. Chloe Adams, tidak malukah kamu? Cepat kembalikan juara pertama, itu ke Anna. Lokasi kompetisi diawasi ketat, dengan kamera pengawas 360 derajat. Kalau aku curang, atau pakai cara tidak sah, coba periksa saja. Benar.
Kalau masih ragu, periksa rekaman kamera. Hanya orang bersalah yang takut diperiksa. Kami tidak bilang kamu curang saat kompetisi. Para juri, saya lihat sendiri Chloe Adams memberi topik kompetisi ke Nina Williams. Kalau tidak tahu topiknya sebelumnya, mana bisa nebak dengan tepat? Bisa menebak topik dengan akurat. Kan bukti keahlian hanya dengan satu kalimat. Mau menuduh kami curang? Apa kalian sudah hilang akal? Chloe Adams. Rekaman pengawas itu sudah kami periksa 3 kali setelah kompetisi. Memang tidak ada indikasi kamu curang. TAPI. Menurut catatan, tangan kananmu cacat. Kamu tidak pernah ikut kompetisi sejak kecil. Kompetisi pertama, di usia 14 tahun, langsung juara 1 nasional. Sulit dipercaya. Untuk menenangkan Anna Adams, keluarga Hayes melarangku ikut kompetisi. Tapi aku tidak pernah bermalas-malasan. Jadi, kami sudah diskusi dengan atasan untuk memberikan tema baru, untuk menggambar langsung. Bagaimana pendapatmu? Menurutku, saran ini, ITU, sangat buruk. Aku tidak mencontek, hanya karena tuduhan tanpa dasar orang lain. Haruskah aku terus membuktikan diri? Aku akan ikut banyak kompetisi lagi. Kalau setiap kompetisi seperti ini dan aku harus menggambar ulang karena fitnahan orang. Berapa kali lagi aku harus ulang? 100 kali atau 10.000? Tepat sekali. Kalian tidak salahkan pembuat rumor, tapi malah suruh orang tak bersalah. Buktikan dari Marika bersih. Tidakkah kau merasa kau sudah keterlaluan? Chloe Adams, kalau takut membuktikan, katakan saja. Kau hanya takut orang akan tahu kemampuanmu yang sebenarnya. Lagi pula, di mana ada asap pasti ada api. Kalau kau tidak meninggalkan jejak apapun, tak ada yang akan meragukanmu. Seseorang yang belum pernah ikut kompetisi langsung bisa menebak topik Pak Lee dengan tepat. Menurutmu itu mungkin? Benar, Chloe. Menurutku ini bukan masalah besar. Tapi aku khawatir ini tidak adil bagi yang lain. Chloe Adams, ikut kompetisi lagi, juga untuk kebaikanmu sendiri. Tidakkah kau ingin memenangkan penghargaan pertamamu tanpa kontroversi? Jika mau aku gambar ulang, baiklah. TAPI. Kalau terbukti aku tidak mencontek, aku mau Mira Kasimiwa harus dilarang bertanding seumur hidup. Marika bilang menyebabkan kerusakan berarti melarang mereka seumur hidup. Apa itu tidak berlebihan? Kerusakan berarti? Apa gunanya ambulans datang setelah orang mati? Baik, aku tidak takut pada orang tak berguna sepertimu. Aku tidak percaya kau bisa menang lagi. Kau yang mengatakannya, jangan menyesal nanti. Aku, Aaron Adams, selalu menepati janji. Pastikan kau, si tak berguna ini, jangan sampai ciut. Dan kau? Chloe, aku senang bisa melihatmu berlomba. TAPI. Kalau kau nekat bertaruh, aku juga bisa ikut taruhan. Baiklah. Kau cuma kebetulan menang sekali. Tak mungkin menang terus kan? Dengan banyak yang mengawasi sekarang, lihat saja caramu curang. Para juri, tolong susun kembali tema baru untuk diskusi. Karena ada keraguan soal hasil penilaian, upacara penghargaan ditunda sementara. Waktu pastinya akan diumumkan kemudian. Chloe, kepala mah baik-baik saja, bagaimana kalau kita perban dulu? Tunggu. Bukan aku tak ingin kau menang. Tapi tema kompetisi ini dipilih langsung Pak Lee. Kini dia tidak hadir. Bukankah itu tidak adil? Benar, tingkat kesulitan akan berbeda. Bukannya ini mempermudah dia? Kalian terlalu banyak permintaan. Pertinta minta ulang pertandingan. Sekarang bilang tingkat kesulitan beda. Jangan keterlaluan. Kami juga mempertimbangkan Kid Island. Tapi Pak Lee, baik. Soal tema ini, akan kutentukan sendiri dan aku tidak akan menahan diri. Itu tuan. Dia benar-benar datang langsung. Chloe, tak kesangka seumur hidupku bisa bertemu idola. Karena kalian mengeluh, soalnya tidak cukup sulit. Aku sendiri yang akan membuat soal ini. Pasti akan melebihi kesulitan yang kalian bayangkan. Waktu lalu hanya kebetulan. Kali ini, Tuan Lee sendiri yang membuat soal. Chloe Adams, mari kita lihat kemampuan.
Apa yang kau lakukan di sini? Aku pembawa acara. Dia mungkin tidak tahu juga kalau selama ini aku yang mensponsori kompetisi ini. Apa keadaannya sudah membaik? Jangan khawatir. Chloe Adams, bagaimana dia bisa dekat dengan Charles Sterling? Setelah diusir keluarga Adams, dia pasti cari muka ke orang lain. Dia pikir ada yang mau pada sampah seperti dirinya. Chloe Adams, kau ikut kompetisi atau tidak? Jangan-jangan cari alasan? Tentu aku akan ikut. Kita bisa mulai sekarang. Tema kali ini adalah menggambar sesuai musik. Begitu musik mulai, kalian boleh mulai menggambar. Apa yang digambar dan caranya tergantung interpretasimu terhadap musik tersebut. Baiklah. Mulai. Menggambar berdasarkan musik paling sulit dilakukan. Sedikit salah bisa melenceng dari tema. Chloe belum banyak mengenal jenis kompetisi ini. Wajar kalau gambarnya tidak bagus. Chloe Adams, hanya kau sendiri. Kau pikir bisa merebut peringkat pertamaku? Selesai. Chloe, tahukah kau, lagu ini dibuat untuk Perang, ini sonata pathetic, bagaimana kau menggunakan warna merah, jingga, dan kuning yang begitu cerah? Kurasa bukan hanya tangannya yang hancur, pikirannya juga sudah rusak. Perang memang kejam, tapi lukisannya justru menunjukkan keserian dan semangat hidup. Chloe Adams, kau benar-benar bodoh. Tepat sekali. Orang kampung seperti mungkin belum pernah dengar musik klasik begini, kan? Apa kalian semua yakin aku akan kalah? Siolala, kau ini Beethoven yang asli. Kau, Chloe Adams, bisakah jelaskan mengapa kau memilih berseberangan dengan pendapat orang lain? Menggunakan 3 warna merah, jingga, dan kuning? Kepercayaanku, duka terdalam adalah kebahagiaan. Di masa tuanya, Beethoven menderita kemiskinan dan sakit. Dia duda, hidup sendiri. Hidupnya penuh penggasingan. Dalam keputusasaan, dia mengalami berbagai perubahan. Karena itu, wafatnya seharusnya damai. Dia seharusnya seorang pemenang. Lagi pula, Beethoven seorang Kristen. Baginya, kematian pasti berarti menuju surga. Selain itu, Sensiap Perang adalah inovasi teknologi dan kebijaksanaan. Awal dari revolusi baru. Kenapa tak bisa pakai warna cerah? Untuk menggambarkannya, 1000 orang punya. Serbu versi Hamlet. Inilah interpretasiku. Pemahaman seni memang berbeda tiap orang. Kagazmu, mungkin tak sepenuhnya benar. Tapi di usia semuda ini, skill melukismu luar biasa. Kau punya karakter unik, dan sudut pandang berbeda. Masa depanmu akan gemilang. Gelar juara 1 kompetisi ini sangat pantas untukmu. Aku sudah tua. Dunia selanjutnya harus jadi milik generasi muda. Tunggu, bagaimana mungkin? Lukisanku selesai. Penuhi janjimu. Larangan seumur hidup. Dan merangkak seperti anjing. APA? Harus ku datang langsung undang kamu? Tepati taruhannya, paham? Tadinya kan sangat sombong. Ada masalah? Sekarang jadi takut? Ternyata dia memang jenius. Yang baru saja bertaruh, jangan-jangan mau mengingkari, tak berbakat tidak apa. Tapi jangan kehilangan integritas. Saudari, kita keluarga.
Mau paksa aku diberhentikan? Keluarga, saat kau usir aku, bukan itu katamu dulu. Chloe Adams, keluarga Adams membesarkanmu bertahun-tahun. Harus seagresif ini? Hutang budi mereka sangat besar. Kau paksa saudaramu begini. Tak punya hati nurani, kamu kalah kompetisi. Sekarang main pemerasan moral? Saat memfitnah Chloe, tak kulihat kau anggap dia keluarga. APA, mau ingkar janji di hadapanku? Aku habiskan banyak uang tiap tahun mensponsori kompetisimu. You can untuck drama Tidakadil. Seperti Tuan Sterling. Aku yang paling berbakat. Hendetang baru terbaik. Tuan Sterling. Senggap ke Tuan Bayarkan. Bakatku terbuang sia-sia? Benar. Tuan Sterling, bakat tanpa karakter apa gunanya? Lagi pula soal yang paling menjanjikan. Bukan Chloe Adams kah? Saudara, aku tak bisa diberhentikan. Chloe Adams. Bukan cuma soal bersujud, lepaskan Anna saja. Aku sujud untukmu. Merangkak seperti anjing. Chloe Adams, kamu. Mau merangkak? Atau tidak? Gak. Itu sangat realistis. Tak kusangka kau berbakat dalam hal ini. Chloe Adams, jangan keterlaluan. Benarkah? Kita kan dulunya keluarga. Haruskah kau perlakukan Aaron begini? Berapa kali lagi harus kuulangi? Kira bukan keluarga lagi. Tapi kau belum bicara apa-apa. Aku hampir lupakan. Maksudmu apa? Maksudku, tepati taruhan. Mengerti? Dia sudah bersujud. Sekarang giliranmu. Aaron sudah bersujud. Kenapa aku masih harus berlutut? Aaron, tolong bersujudlah untukku juga. Kumohon, Aaron. Baik. Aku bantu kamu. Chloe Adams, aku bisa dilarang, tapi Anna tidak. Lepaskan dia saja. Kami akan lakukan apa saja. Ini bukan hal mustahil. Bagaimana kalau begini? Kalian pakai tulisan aku anjing, lalu lari 10 putaran di luar, sambil lari teriak, aku anjing, baru akan kuampuni. Kalian. Kakak, kenapa bisa begini? Jika tidak setuju, bersiaplah dilarang seumur hidup. Baik. Aku berjanji. Tapi kau harus tepati janji. Pergi. Tunggu. Kalian berdua juga bertaruh denganku, kan? Chloe, kau benar-benar akan bebaskan mereka? Masa iya? Ingkar janji dan memutarbalikkan fakta. Bukankah itu yang diajarkan keluarga Adams padaku? Aku adalah anjing. Chloe Adams, wanita jahat itu. Akan kubalas dendam ini. Akhirnya. Aku tak sanggup melanjutkan Aaron. Aku benar-benar tak bisa lari lagi. Lari, kamu belum lari cukup lama. Jangan berhenti. Apa yang kamu lakukan? Tak lihat dia hampir pingsan? Lari. Anna, bertahanlah sedikit lagi. Sebentar lagi selesai. Aku adalah anjing. Maaf, Anda tak boleh masuk. Kenapa? Kami peserta kontes. Kami punya ID peserta. Kami baru dapat pemberitahuan dari atasan. Kalian dapat larangan seumur hidup. Dilarang? Anna. Harus bagaimana sekarang? Jika semua tahu Chloe adalah orang seperti itu akan merusak reputasinya. Anna, tunggu saja. Pasti akan kubalas dendam untukmu. Berhenti mencari. Aku baik-baik saja. Kalau Charles tidak ada di sini hari ini. Apa yang akan kulakukan? Aku bisa atasi sendiri. HMPH. Keras kepala. Kalau keluarga Adams mengganggumu lagi, kamu harus beritahu kami. Mengerti? Andai tahu akan bertemu adikku, aku pasti mau sponsor kompetisi ini. Tapi ada hadiah untukmu. Aku juga punya. Lihat punyaku. Charles Cow. Jangan pedulikan barang murahan itu. Tanda tangani kontrak ini. Dan perusahaan terbaik keluarga Sterling akan jadi milik. Kau bisa lakukan apapun di masa depan. Kalian, apa maksud kalian? Kita semua keluarga. Lagi ngapain lagi? Benar, kami hanya ingin sekedar memberi hadiah untuk adik. Sebenarnya aku juga punya hadiah. Cuma belum sempat kasih. APA. Aku lihat ini lagi viral di internet. Jadi kibuat. Masih belum terlalu ali. Jangan dihiraukan. Terima kasih. Waktuku habis. Jadi tidak sempat bikin Terima kasih adik. Ini hadiah terbaik yang pernah kuterima.
Ada apa? Cepat lihat di internet, Nona Chloe sedang dalam masalah. Chloe, cepat, lihat video ini. Video ini pasti palsu. Keluarga Adams benar-benar menjijikkan. Berani-beraninya mereka menjebakmu. Masih muda sudah begitu jahat. Hantas saja dia hina. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Siapa tahu video ini direkayasa? Masih mau berdebat? Sudah ada yang memverifikasi di internet. Video ini asli. Benarkah? Apa ini benar terjadi? Chloe, aku ingin merahasiakan ini untuk... Tak kusangka video ini bocor. Jadi itu sebabnya Anna ada luka di tangannya. Pasti kamu iri dengan bakatnya. Sengaja melukai tangannya. Omong kosong apa itu? Jelas Chloe yang memenangkan hadiah pertama. Bukan? Untuk apa hadiah pertama? Sifat buruk adalah hal paling menakutkan. Sudahlah. Jangan bahas Chloe lagi. Semua sudah berlalu. Ayo beli kue. Chloe, mari lihat bagaimana kau mengalahkanku kali ini. Anna, kau terlalu baik hati. Chloe, apa yang harus kita lakukan? Internet dipenuhi kebencian pada... Ini cuma video 3 detik. Aku punya rekaman 60 detik. Chloe, ayo naik mobilku. Motor itu berbahaya. Lebih baik naik mobilku. Chloe, kemari. Kenapa kalian semua di sini? Adikku dibuli. Masa aku sebagai kakaknya diam saja? Kalian sudah lihat videonya di internet. Keluarga Adams hanya pakai cara. Tactique Mémalucan s'épertit tout. Betul, cuma video 3 detik. Dikit-dikit bikin heboh. Tapi topik trending sudah kami hapus. Jangan khawatir. Mereka beda sama keluarga Adams. Mereka percaya padaku. Sudah kuperingatkan keluarga Adams. Masih berani ganggu kamu juga. Bilan. Mau mereka dihukum seperti apa? Aku sudah punya rencana, tapi butuh bantuan kalian. Butuh apa? Bantu aku beli topik trending. Aku mau mereka tahu. Arti peribahasa. Semakin besar mereka, semakin sakit jatuhnya. Baiklah. Kami akan lakukan perintahmu. Jean Ganlupa. Keluarga Sterling selalu mendukungmu. Jika ada yang berani mengganggumu lagi. Pulangla Dan Berry Taukami. T.N. Sterling. Malam ini pesta ulang tahun Tuan Sterling. Malam ini pesta ulang tahun kakek. Ikutlah dengan kami. Jangan takut. Aku di sini. Aigreko. Mari pulang. Naik mobilku saja. Mobilku lebih nyaman. Chloe. Tumpang mobilku. Mobilku lebih... Aku pulang sendiri saja. Chloe terlihat sangat cantik. Keluarga Adams pasti buta. Sampai tak bisa bedakan permata dan batu. Ini pasti sangat berharga, bukan? Sama sekali tidak berharga. Ini memang selalu untukmu. Chloe. Selamat datang pulang. Kakek, kantung aromaterapi ini kubuat, dibordir sendiri olehku untukmu. Oh, bagus. Mia, kami sungguh berbakti. Tuan Muda. Aku hanya mengundang 3 orang. Apa keluarga Sterling ini sedemikian hina, hingga sembarang orang bisa masuk? Kekek, Chloe itu anak kandung ayah. Dia memiliki darah keluarga Sterling. Kalau kau mengenainya, bukankah kau menghina diri sendiri? Kurang ajar. Chloe adalah anak kandungku. Akulah yang membawanya pulang. Dengan bangga ke keluarga ini. Di mana aku bisa pergi, dia juga bisa. Aku tak peduli anak kandungmu. Cucuku hanya satu, Mia.
Kakak, mahkotamu cantik. Boleh kupinjam untuk kulihat? Apa kau gila? Kau tahu apa ini? 100 orang sepertimu takkan bisa membayarnya. Maaf, aku cuma ingin melihatnya. Aku tak sengaja menyenggol tangan kakak, lalu ini terjatuh. Kau anggap aku buta? Kakek, Kakak, Baroninnya kau bayarkan dia pakai Heart of Lumina. Keluar rumah? Tidakkah kau tahu itu pusaka keluarga Sterling? Nilainya miliaran. Kau bayarkan dia pakai budget saja. Ini ternyata pusaka keluarga Sterling. Chloé Putrique. Dia pantas dapat yang terbaik di dunia. Bahkan Heart of Lumina kalian tak cukup baik untuknya. Kau, bagaimana bisa aku punya anak tak berguna sepertimu? Perempuan rendahan entah dari mana bisa memperdayamu. Jika kau mau pertahankan dia, itu urusanmu. Tapi untukku mengakuinya, sama sekali tidak mungkin. Jika bicara soal anak di luar nikah, yang di sampingmu itu lebih tepat disebut begitu, bukan? Kau, ulangi perkataan. Benar. Copunia banyak anak haram di luar. Yang ini, bahkan kau mungkin tak tahu mana yang jadi orang tuanya. Beijian. Kau ingin membuatku, di ulang tahun ke-80ku, mati karena marah? Keributan apa ini? Teriakan-teriakan. Kalian sedang berakting? Papa, makanannya sudah mulai dingin. Ayo cepat makan. Charles, lama tak jumpa, kau sudah setinggi ini. Dan kamu masih sama menggemaskannya. Oh, Tante Isabella. Aku dipanggil tampan. baiklah, tampan. Kau pasti Chloe. Hello, Tante Isabella. Oh, lucu sekali. Dia aktris terkenal itu, Isabella Sterling. Cantiknya luar biasa. Tidak mungkin. Anak ini tak pernah memanggilku papa. Kok bisa dia memanggil Tante Isabella dengan lancar? Chloe juga tak pernah memanggilku kakak. Cantik sekali. Kemarilah, biarkan tantemu melihat. Ayo makan. Mulai sekarang, jangan main dengan tantemu. Jangan sampai dia merusak. Hey, Marcus Sterling, kau menghina siapa? Kurasa kau hanya cemburu. Bagaimana bisa kau melahirkan anak perempuan secantik ini? Sungguh menakjubkan. Chloe, aku lihat ada orang di trending topik mirip sekali denganmu. Orang yang dibicarakan itu bukan kau, kan? Aku yang melakukannya. Memangnya kenapa? Tampaknya selalu ada gadis licik, tapi tahun ini jumlahnya luar biasa banyak. Maukah kamu membantuku menyelesaikan ini? Tidak, aku hanya ingin menunjukkan perhatian untukmu. Lagi pula, beberapa waktu lalu, kau baru dituduh melakukan plagiat. Dan sekarang, lagi-lagi, Kau sangat memperhatikanku ya. tentu saja kami. Jika perhatian ini sama sekali tak berpengaruh, lalu apa gunanya? Kakek, Lihat ucapanmu ini. Apa salahnya kami peduli padamu? Dia tak peduli apakah aku makan atau keadaanku baik-baik saja. Dia hanya peduli hal-hal yang merugikanku. Inikah yang disebut peduli? Lihat. Ini anak yang kau paksa kami terima. Beraninya bicara kasar pada orang tua. Inikah cara ayahmu mendidikmu? Apa yang kau lihat? Dulu kau lukai tangan kanan adikmu. Sekarang kau dorong dia lagi. Inikah perilaku kakak? Dia bikin anak handal. Sudah kuduga, anak jalanan tak bisa dijinakkan. Dasar anak tak tahu terima kasih. Sejak aku masuk, kau terus mengincarku. Jika keluarga Sterling seperti Adams tak menerimaku, mengapa aku harus tinggal? Selamat ulang tahun. Setelah semua keributan ini, Tu as Kako? dengarkan. Chloe adalah satu-satunya anak kandung. Jika ada yang menyakitinya lagi, Jean-Gon Salacan Aku. jika aku bertindak tegas, Kakak, Kau. ayah, aku ada urusan. Aku harus pergi sekarang. Ayah, jika ayah masih ingin keluarga kita tetap damai, perlakukan Chloe dengan baik. Datang silih berganti. Mereka ingin membuatku mati? Mereka ingin aku mengakui dia? Tidak mungkin. Lebih baik aku mati. Aku ingat, aku hanya mengundang 3 orang. Apakah standar keluarga Sterling sudah meresap ini? Siapa saja bisa masuk senaknya? Bagaimana aku bisa melahirkan orang bodoh sepertimu? Si rendahan tak jelas asal itu berhasil menipumu habis-habisan. Jika kau ingin tetap bersamanya, jadikan saja mainan. Tapi kau ingin aku mengakuinya? Sama sekali tidak.
Pip. Selamat, kamu orang ke-99 yang bertemu aku. Jadi, hari ini kamu bisa mengambil hadiah dariku. 3. Kelensi. Ya. Tada! Steven bilang kamu akan suka. Lihat? Sudah kukatakan, adikku pasti suka. Chloe. Kami janji padamu, keluarga Sterling, takkan seperti keluarga Adams. Apapun yang terjadi di masa depan nanti, kami selalu ada untukmu. Oh. YK. Kami sudah menangani topik viralnya. Apa rencana selanjutnya? Biarkan situasi tenang dulu. Hasilnya akan keluar besok. Siapa yang suruh kamu gambar itu? Dia papaku, bukan papamu. Hanya aku yang boleh gambar potret keluarga kita. Anna, kamu baik-baik saja? Jangan munafik, pergi sana. Aku yakin sudah hapus semua rekaman CCTV di rumah. Dari mana dia dapat ini? Perempuan jahat itu. Chloe Adams. Berani-beraninya sebarkan video palsu. Aku akan hadapi dia sekarang. Ayah, kenapa ayah di sini? Video dari Chloe Adams itu dia sendiri yang buat. Semuanya palsu. Tolong jangan percaya. Kira aku bodoh ya? Sampai tidak bisa bedakan mana yang asli dan palsu hari ini. Kalau tidak bisa kasih penjelasan yang masuk akal. Semua keluar dari rumah keluarga Adams. Masih tidak mau bicara? Kalau begitu, pergi sekarang juga. Sayang, kenapa kau melakukan ini? Anna adalah putri kandungmu. Apa dia bahkan tak sepenting? Si pengkhianat tak tahu terima kasih ini? Diam kau. Nanti aku akan menyelesaikan urusan denganmu. Ayah, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya terlalu takut dan merasa tidak aman. Kupikir ayah lebih menyayangi adikku. Ayah, aku anak kandung. Apa ayah tega mengusirku dari keluarga Hayes? Apa ayah yakin hanya melakukan ini pada Chloe? Benar, sejak itu, aku sudah memperlakukan kakakku dengan baik. Kami tidak pernah ada konflik lagi sejak itu. Bagaimana denganmu? Netizen sekarang sedang membicarakan. Bahkan Chloe sampai kekurangan makan. Keadaannya lebih buruk dari pembantu. Aku memberimu $50.000 untuk biaya hidup tiap bulan. Apa itu tidak cukup untuk biaya makan beberapa anak? Itu cuma rumor tak berdasar di internet. Sayang, jangan dengarkan omong kosong mereka. Kau boleh berkata apapun, tapi kau tidak bisa memalsukan fakta. Liam. Ya Pak, ambilkan rekaman CCTV 6 bulan terakhir. Akan kuperiksa satu persatu. Mengerti? Mama, lihat gaun baruku. Cantik tidak? Gaun sayangku cantik sekali. Ini maksudmu, merawat semua anak dengan baik? Ayah, kenapa pukul ibu? Karena gadis jahat itu, ya? Keluarga Adams sudah baik padanya. Kenapa dia pegang ini? Apa hubungan darah membuatnya berharga? Hidup keluarga Adams kita dulu begitu bahagia. Kapan mulai berubah begini? Kamu bayangan kecil iya? Ayah akan kerja sekarang.
Ayo ayah, semangat kerja. Baiklah, sayang. Dah ya. Semua karena anak tak tahu terima kasih. Ayah, bagaimana bisa aku membesarkan makhluk tak berperasaan? Kita harus segera cari Chloe dan minta maaf. Kita harus dapatkan maafnya. Video dan dokumen itu begitu diunggah pagi, tayangannya langsung tembus 1 juta. Saham keluarga Adams turun 30% akibatnya. Mereka sudah diambang kebangkrutan. Lumayan. Kalian mau biarkan mereka begitu saja? Benar, kita harus pastikan mereka tak bisa bangkit. Siapa yang bilang? Tentu tidak. Mereka kira imbalan kecil ini bisa tenangkan aku? Mr. Hill, aku bukan orang yang pemaaf. Memang pantas jadi anak Marcus Sterling. Benar-benar keluarga. Ayah, hari ini panas sekali. Apa kita harus terus menunggu di sini? Diam kau. Hari ini, kita harus minta maaf ke Chloe baik-baik. Kita harus dapatkan pengampunannya. Seseorang yang tiba-tiba muncul. Orang rendahan, pantaskah kita harus menunggu di sini Pekani? Ini perawatan terakhir. Setelah ini, tanganku akan sembuh total. Chloe. Chloe. Kalian ngapain di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Chloe. Aku tahu, kau pasti masih menyimpan banyak rasa kesal pada kami, tapi kita keluarga, bagaimanapun. Harusnya ada rasa sayang, bukan? Benar, Chloe. Kami membesarkanmu bertahun-tahun. Meski tak mengakui jerih payah kami, kau harus hargai usaha ini, kan? Jika kalian datang ke sini hanya untuk bicara omong kosong, mending keluar dari pandanganku. Dia merasa diri putri tinggi hati, ya? Chloe. Kami sengaja menjengukmu hari ini. Lihat, kami bawa banyak hadiah. Salmon Norwegia. Oh iya, aku sengaja menyuruh orang membawakan ini dari luar negeri. Haha. Kalau gitu salah bawa. APA. Aku alergi makanan laut. Sepertinya, kalian benar-benar tak kenal aku ya? Ah, tidak apa. Masih banyak lagi. Ini untukmu. Kalian. Bilang, kenapa kalian cari aku? Sebenarnya tidak ada. Kau sudah lama pergi dari keluarga Adams. Semua sangat merindukanmu. Kami berpikir. Merindukanku? Keluarga Adams bicara begitu. Tidak takut kena petai? Chloe Adams, apa maksudmu dengan sikapmu itu? Kami sudah menunggumu sejak pagi. Kau sengaja cari masalah ya? Hei. Apa aku yang minta kalian datang? Kalian datang tanpa pemberitahuan dan menghalangiku di pintu rumah sakit. Mau membuat tangan kiriku juga kaget? Kau, diam, bersuara lagi. Langsung pergi dari sini. Chloe, sebenarnya aku datang ke sini kali ini hanya untuk meminta maaf padamu. Ayah yang salah selama ini. Aku tidak menjalankan tanggung jawab sebagai seorang ayah. Aku. Tuan Adams. Berapa kali harus kukatakan, sejak kalian semua mengusirku dari rumah, aku sudah bukan anggota keluarga Adams lagi. Chloe Adams, meski dulu kami salah paham, tapi hari ini kami semua datang untuk meminta maaf. Mau apa lagi? CK. Bisa-bisanya kau bicara ke adikmu. Sepet Siniwa, minta maaf ke Chloe. Maafkan aku. Aku minta maaf, Chloe. Ini salahku hari ini. Seharusnya aku tidak menindas sampai tangan kananmu terluka. Jadi hari ini kalian hanya ingin sekedar minta maaf. Lalu berdamai, lalu jadi keluarga lagi? Chloe, dulu, keluarga Adams sudah banyak berbuat hal yang merugikanmu, tapi hari ini kau tulus meminta maaf pada masalah-masalah lalu. Kenapa harus dipermasalahkan? Minta maaf? Kau kira dengan sekadar minta maaf, aku pasti akan memaafkanmu saat kalian mengabaikanku dulu?
hingga hampir membuatku cacat seumur hidup. Kalian tak pernah minta maaf. Sekarang setelah aku berhasil melupakan semua masa lalu dan hidup bahagia, kalian datang untuk minta maaf? Apa maksud sebenarnya kalian? Jika Anna Adams yang mengalami semua penderitaanku, apa kalian masih menganggap semua bisa selesai dengan ucapan maaf saja? Chloe. Kami sudah meminta maaf. Kami juga sudah menerima hukuman. Di internet sekarang, semua orang mensila keluarga Adams. Anapun, saham perusahaan keluarga Adams sudah anjlok lebih dari 30%. Anna bahkan tak berani keluar rumah. Benarkah? Tentu saja benar. Chloe, sekarang, asal kau mau membuat pernyataan publik di internet, kita bisa tetap jadi keluarga dan rukun seperti dulu, kan? Pernyataan publik? Dia si bodoh yang mudah dibojak ITU. Pasti akan membantu. Mengapa aku harus menolongmu? Kau tak tahu berterima kasih. Saham keluarga Adams anjlok seperti ini. Anna difitnah sedemikian buruknya. Kau hanya perlu berkomentar. Di internet itu saja. Kau tak mau melakukannya? Bagaimana keadaan keluarga Adams maupun kondisi Anna Adams bukan urusanku. Aku justru berharap seluruh anggota keluarga Adams hancur. Brengsek. Cukup sudah, saya akan pergi sekarang. Sudah terlalu banyak waktu terbuang untukmu. Ayah. Chloe, apa lagi yang kau mau dari kami? Aku takkan pernah seumur hidup memaafkanmu karena kau tak akan pernah meminta maaf dengan tulus. Apa kedatanganmu kali ini benar-benar untuk minta maaf padaku atau untuk keuntunganmu sendiri? Kau sendiri tahu jawabannya. Chloe, bagaimanapun kita keluarga. Tiga sekali kau. Tuan Adams, sekarang nama belakangku Sterling. Keluarga Sterling dan keluarga Adams bukan satu keluarga, bukan? Keluarga Sterling? Sterling yang mana? Jadi kau benar-benar tidak tahu apa-apa? Chloe. Jangan panggil aku begitu, sudah terlalu banyak waktu terbuang untukmu. Chloe. Hey, Chloe. Sangat menyebalkan seperti benalu, tak bisa diusir begitu saja. ITU kiriman Sterling. Nona. Tak ada orang di dalam. Tunggu saja sampai apinya padam. Tak ada siapa-siapa? Bah, Hari ini tanggal berapa? tanggal 11. 10 September. Di kehidupan sebelumnya, kematian kakek Sterling terjadi pada 10 September. Mungkinkah ini cuma kebetulan? Tidak, aku harus memeriksa. Nona Sterling. Bah, Bangkan. Kenapa kau di sini? Ambil ini. Jangan bicara, aku akan mengeluarkanmu. Jangan khawatirkan aku, kau harus pergi. Tidak, jika kita mati hari ini, kita mati bersama. Chloe. Chloe. Kamu tidak mungkin terluka. Hei, sudah dengar belum? Gadis muda itu meninggal. Tepat saat tiba di rumah sakit. Ya, dia masih sangat muda. Wajahnya terbakar parah hingga tak bisa dikenali. Sangat menyedihkan. Gadi Mudayang ko sebutadi. Berapa usianya? 14. Ada APA. Ayah. Ayah. Itu dia. Hei, sedang apa kamu? Chloe, hebat sekali, kamu masih hidup. Apa yang kau bicarakan? Mengapa aku harus mati?
Tolong Jangan berpura-pura. Di depan ayah seperti ini lagi, ya? Ayah, aku baik-baik saja. Apa yang baru saja kau panggil? Apa yang baru kau panggil aku? Ayah, Chloe. Bagaimana denganku? kakak, Ya. Dan aku. kakak. Akhirnya kau mengakui kami. Ayah, kakak-kakak. Maafkan aku. Aku membuat kalian semua khawatir. Hey, tidak apa. Yang penting kau selamat. Tidak. Aku harus memberinya pelajaran. Via perlu Belajar. Waduh. Kalau begitu jangan terlalu keras. Kalau pukulku terlalu keras, aku takkan mengakuimu. Siapa yang beri kau nyali? Kakek, tenanglah. Coba-coba sakiti cucu perempuan. Ayah. Aku cuma mau menakut-nakutinya. Untuk memberinya pelajaran. Itu tetap tidak boleh. Siapa berani sentuh cucu perempuanku? Oh. Hey, Kekek. Di sini kan ada 2 cucu perempuan. Yang mana yang kau maksud? Dasar kurang ajar. Awas kau hajar kau. Jangan. Kakek, jangan main-main ya. Kau tak boleh tinggalkan cucu laki-laki. Hanya demi cucu perempuan. Chloe, panggil aku kakek lagi, sekali saja. HEI. Ayah. Aku tiba-tiba ingat, ada urusan di perusahaan. Aku duluan ya. Oh, aku juga ada urusan. Aku duluan ya. Lihat mereka, lihatlah. Yang kuminta cuma Chloe memanggilku kakek. Bukannya aku mau memakannya. Ayah, bukannya ayah bilang tidak mau mengakui Chloe? Siapa bilang? Ada yang bilang beberapa hari lalu, kalau mau dia mengakui si rendah ini, mustahil, kecuali dia mati. Mustahil. Salah dengar pasti. Bukan aku. Aku pernah dengar orang merendahkan diri untuk dapatkan kembali pasangan, tapi ini pertama kalinya. Kulihat orang merengkel untuk minta maaf cucu. Benar-benar sesuatu yang baru. Chloe, telepon aku lagi. Kakak, ini sudah yang ke-42 malam ini. Baiklah. Kenapa kau tak meneleponku? Aku baru dihubungi 30 kali. Hentikan, tolong pertahankan sikap aristokrat dan angkuh paham. Chloe, kau benar-benar memujiku. Memujimu? APA? Kau bilang aku aristokrat. Sudah. Cepat masuk mobil. Jika kau terus bicara. Kau tak akan pulang malam ini. Oh, iya. Chloe. Apa kau masih enggak? Yang kami transfer ke kamu, anak perusahaan keluarga Sterling itu, Ya, aku ingat. Memangnya kenapa? sudah kami siapkan. Sebagai perusahaan independen untukmu, kami rencanakan konferensi pers. Cari kesempatan untuk umumkan identitasmu sebagai putri tertua keluarga Sterling. Aku tak masalah dengan itu. Oh, iya. Mereka semua memanggil. Bisa telepon aku sekali? Dan aku juga. Ah, menyebalkan sekali. Ayah, Chloe Adams, SI Tak Tahu Termakasi. Tidak cuma nggak mau bantu, dia malah mengunggah rekaman CCTV. Permintaan maaf kita ke internet. Saham keluarga Adams turun 2 digit lagi. Kalau begini terus, kita bakal bangkrut. Dasar perempuan jahat, ITU. Dulu nggak usah kita pelihara, mending biarin dia kelaparan. Ini semua salah Chloe Adams. Kalau bukan karena dia, nggak akan jadi begini. Sekarang harus gimana? Sayang, kita nggak bisa cuma nunggu korporasi Adams bangkrut kan? Tenang saja. Aku sudah punya rencana. APA. Baru-baru ini di Viridian City, ada perusahaan baru berdiri. Namanya PT Luminosa Holdings. Perkembangannya sangat pesat, dan punya prospek cerah. Mereka sedang cari mitra. Asalkan kita bisa dapat kerja sama dengan PT Luminosa, krisis korporasi Edemu pasti bisa teratasi.
Ayah, ngomong gampang. Skandal keluarga Adams sudah jadi berita di mana-mana. Mana mungkin manajer Luminosa mau ketemu kita? Ayah tahu itu. Lusa, PT Luminosa akan gelar konferensi pers. Saat itulah, asalkan ayah bisa temui manajer PT Luminosa, ayah yakin mereka mau kerja sama dengan kita. Permisi, dilarang masuk tanpa undangan. Tolong buatkan pengecualian. Kami hanya ingin melihat ke dalam. Tidak akan ada masalah. Maaf, tidak bisa. Buka mata kalian dan lihat baik-baik. Kami anggota keluarga Adams. Saya lihat jelas. Itu keluarga Adams yang hampir bangkrut. Hahaha. Kalian, sudah, Aaron. Jangan cari masalah. Lihat sikap mereka. Satpam kecil saya berani bersikap ke keluarga Adams. Mereka hanya orang-orang sok elit. Sebelum keluarga Adams bangkrut dan jatuh, apakah ada yang berani menghentikan kita? Sudah, semua diam. Kami akan menunggu di sini. Meski tak bisa temui manajer Luminosa Holdings sekarang, saat dia keluar nanti, dia pasti akan menemui kita. Ayah, bukankah itu Dirut Luminosa Holdings? Dia pasti tahu. Kami dadahan di luar. Dia sengaja datang menyambut kita. Ayah, Director Utama Luminosa Holdings, sangat peduli pada kita. Kolaborasi ini pasti sukses. Tuan Sterling, Nona Sterling, Tuan Charles Sterling, Tuan Stephen Sterling, kalian semua hadir. Chloe Adams, bagaimana hubungannya dengan keluarga Sterling? Nona Sterling, Anda sudah datang. Konferensi pers akan segera dimulai. Kita bisa masuk sekarang. Manajer Umum Luminosa Holdings memanggilnya Nona Sterling. Chloe, tak kesangka kau ada di sini. Chloe Adams, sikap seperti apa itu? Ayah bicara baik-baik pada. Mengapa kau pura-pura? Aku tak pernah memohon dia bicara padaku. Chloe Adams, kau duri dalam daging. Begitu cara kau memperlakukan kami. Kau sangat licik. Ternyata kau punya pendukung. Meninggalkan keluarga Adams kami. Dengan tegas. Bukankah kau cari orang lebih kaya? Anna, cukup bicara. Mengapa tak boleh kukatakan? Tahukah kau, orang seperti apa dia? Masih berani dekatkan dia? Orang seperti apa? Anna. Durhaka tentu saja. Jalan. Ayah, mungkin keluarga Sterling tertipu olehnya. Mengapa tidak biarkan Anna membongkar sifat aslinya? Benar, mungkin kita memang tertipu. Ceritakan lebih detail. Di panti asuhan, dia pernah menjadi pengemis. Dia bukan hanya mencuri, tapi juga makan sisa makanan orang. Keluarga Adams baik hati mengangkatnya, tapi dia tak tahu terima kasih. Dia sengaja merebut perhatian dariku, merusak foto keluarga, melukai jariku, bahkan mendorongku ke kolam. Hanya karena sepotong coklat. Orang berani jahat seperti ini. Masih berani keluarga Sterling menerimanya? Ya, mungkin kalian tak tahu. Chloe Adams. Dia diusir dari keluarga Adams setelah dia membawa malapetaka. Dia berpura-pura ke keluarga Sterling. Tuan Sterling, jangan tertipu penampilannya yang menipu. Benar, kau hancurkan keluarga Adams. Kau harus minta maaf hari ini. Jika tidak, akan kubicarkan semua kejahatanmu. Agar semua orang tahu. Minta maaf, bagaimana caranya? Seperti kau paksa kami dulu. Berlututlah. Dan sujud. Siapa Yong un Jinkosur. Bersujud dan merangkak? Pikir baik-baik sebelum bicara. Mengapa aku tak bisa mengatakannya? Chloe Adams, si gadis jahat ini, telah membuat banyak masalah. Menyuruhnya bersujud. Sudah terlalu ringan. Véronique sur Yongota, keluarga Sterling. Bersujud dan merangkak? Kau pikir kau sudah bosan hidup? T.N. Sterling, kami sudah bicara panjang lebar. Masih saja kau lindungi dia? Jangan-jangan dia punya bahan. Kompromi mau. Sudah. Berhenti bicara. Kenapa kami takbol by Kara? Chloe Adams berani melakukannya, maka kami berani mengatakannya. Benar, pengkhianat tak tahu terima kasih. Seperti dia jarang ada. Hari ini akan kuperlihatkan pada semua orang. Lihat bagaimana dia meninggalkan keluarga Adams dan menjilat keluarga Sterling. Dia menyebabkan keluarga Adams bangkrut, rugi miliaran. Anna sampai dilarang keluar rumah seumur hidup karena dia. Mengapa dia bebas berkeliaran? Aku ingin dia merasakan dihina semua orang. Biarlah dia jadi tikus god yang hanya bisa merayap kakap. Chloe adalah putri kandung T.N. Sterling. Chloe Adams adalah putri kandung T.N. Sterling. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin si jahat? Mengapa tidak mungkin? Menurutmu dia harus seperti apa? Kau bilang Chloe tak layak. Tapi seberapa muliamu sendiri? Sejak muda kau sudah pura-pura manis dan memutarbalikkan fakta. Kau manusia paling menjijikan.
T.N. Adams, tentu kau tahu konsekuensinya jika menyinggung keluarga Sterling. Aku akan, lalu apa karena dia keluarga Sterling? Justru membuktikan keluarga Sterling, semua sama brengseknya. Jika kami diboykotkan, kami bisa bangkit sendiri. Manager, tolong pertimbangkan keluarga Adams. Berilah kami satu kesempatan, pasti kami manfaatkan. Kami akan pulihkan kejayaan keluarga Adams. Benar. T.N. Sterling, berilah kami kesempatan ini. Kami sungguh ingin bekerja sama dengan Luminosa Holdings. Bagaimana pendapatmu, NN Sterling? Mengapa, tanya dia? Karina Pendahilu Luminosa Holdings adalah anak perusahaan Sterling Group. Dan NN Chloe Sterling bukan hanya putri tertua keluarga Sterling, tapi juga ketua baru Luminosa Holdings. Chloe Adams jadi ketua baru? Tak mungkin. Bagaimana mungkin gadis hina itu? Keluarga Sterling benar-benar menyerahkan anak perusahaan termilik mereka pada putri kandung sendiri. Tampaknya mereka sangat menyayanginya. Hiddengar Chloe Sterling adalah pemenang kompetisi nasional yang baru-baru ini. Genius seni yang dipuji Mr. Lee. Sungguh menggiurkan. Anggota keluarga Adams ini benar-benar badut kecil. Sudah bertahun-tahun menghina anak kandung sendiri. Kini malah memohon kerjasama. Bagaimana mungkin itu dia? Chloe, tolong selamatkan ayahmu. Ayah tak boleh kehilangan kerjasama ini. Melihat ekspresimu, justru membuatku senang. Sebenarnya, selama ini, kaulah yang paling kejam. Demi kuntungan, kau mengabaikan segalanya, meninggalkan anakmu sendiri. Aku penasaran. Saat kau tahu yang kau lindungi selama ini adalah palsu, bagaimana raut wajahmu nanti? Kataku, orang lisik sepertimu, dulu, kenapa tidak melakukan tes DNA dengan anakmu sendiri? Semuanya palsu. Beijing Gan. Ibu, ini tidak benar kan? Karma. Ibu bicara padaku. Apa aku benar bukan anak kandung ayah? Ini semua karma. 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 Selamat datang semuanya di konferensi pers ini. Konferensi pers ini bukan hanya untuk umumkan Pendirion Luminosa Holdings. tapi juga secara resmi umumkan identitas putri saya. Selanjutnya, saya akan meminta putri saya, Berikan Sambutan pada semua. Halo, semuanya, saya Chloe Sterling. Senang bertemu kalian di sini. Aku juga pernah tersingkir dan terombang-ambing. Aku pernah jatuh ke titik nadir. Meski begitu, aku pernah menghadapi kematian. Tapi aku yakin, selama kita punya hati yang baik, maka fajar baru pasti akan terbit. Terakhir, aku juga ingin berterima kasih pada keluargaku, Miracle, yang terus-menerus memberiku keberanian untuk maju. Aku menyayangi mereka. Chloe Sterling, hidupmu baru saja dimulai.